Pak Ustadz, masih mengganjal dalam pikiran saya, Islam yang benar itu yang Sunni, Salafi, NU atau Muhammadiyah. Dari kecil itu saya Sunni, tapi mempelajari sedikit demi sedikit Salafi, bagus dari cara wudhu dan sebagainya. Afwan, izin bertanya, pertanyaan saya ini benar atau salah Ustadz? Khawatir BBM apa? Khawatir saya salah mungkin ya. Mana yang benar Pak? Islam yang mana? Mana yang benar? Sunni, Salafi, NU atau Muhammadiyah? Hah? Ini pertanyaannya salah soalnya. Mana yang benar Salaf? Mana yang benar? Salafi, Sunni, Muhammadiyah, NU? Ya semuanya itu Ahlus Sunnah. Mana yang warga RW 9? Bang Ramhan, Pak RT Mimi, Usai atau siapa? Siapa yang benar? Para Isab mana yang benar? Ya begitu, ini pertanyaan begitu. Jadi gini jamaah sekalian, NU Muhammadiyah itu ormas, bukan Islam, bukan mazhab gitu. Dia hanya ormas biasa kayak PK, kayak apa? Kayak DWP gitu ya, kayak gitu-gitulah, LSM gitu. Jadi NU Muhammadiyah itu ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, bukan aliran, bukan. Kalaupun ada perbedaan ibadah itu hal sepele, itu hal kayak kunut, itu hal sepele banget itu. NU sama dengan Muhammadiyah, sholatnya kalau zuhurnya berapa rakaat? Yang 4 rakaat. Emang NU 3 rakaat? Enggak kan? Sunni, apa Sunni dengan Salafi? Salafi ya sama. Salafi itu apa ya? Ya kayak NU juga itulah, kayak Muhammadiyah gitu. Cuman dia aja namain Salafi. Salah sebenarnya. Penglakopan. Mengidentitasi dirinya itu salah sebagai Salafi, salah. Salafi itu orang dulu. Salaf itu artinya orang-orang dahulu, pasca tabi'in, orang-orang setelah tabi'in. Kalau kan sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, itu baru orang-orang itu orang soleh semua tuh, orang salaf, orang-orang terdahulu. Kita ini semuanya orang khalaf namanya. Nah cuman dia mengaku dirinya sebagai kelompok Salafi, artinya dia mengaku bahwa kami ini mengikuti orang-orang tempo dulu. Lah emang yang kita Muhammadiyah NU nggak ikuti orang dulu? Sama, kita ini ikut orang-orang dulu. Islam yang kita anut ini sekarang, ibadah kita itu mengikuti para sahabat, para ulama terdahulu. Kita ini kan bisa ibadah dari mana? Bisa sholat dari mana? Dari guru kita. Guru kita dari mana? Dari gurunya lagi, dari ulamanya lagi. Terus tuh nyampe tuh ke Salafi, ke orang-orang salaf gitu. Jadi kelompok Salafi yang ada sekarang itu salah menamai dirinya. Cuman orang lain aja yang menamakan gitu loh ya. Nah, kejelekan orang Salafi sekarang itu, mereka mengakui bahwa mereka itulah yang paling benar. Mereka lah yang paling mengikuti sunnah. Padahal enggak juga. Saya banyak teman saya orang-orang Salafi, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Nggak ngerti Pak, ya. Saya banyak teman-teman saya Salafi yang dulunya mabok. Kita udah pesantren, mereka mabok nih. Kita kuliah, masih mabok dia. Pas nikah, insaf ikutlah di pengajian, ketemulah dengan kelompok orang bilangnya dulu Wahabi. Salafi itu kan orang intinya dengan Wahabi. Masuk tuh sama dia. Dia ngikutin ceramah, ada sono ikut yang dia ngikut sono, dan dia melitan memang ada penceramah di daerah mana, dia ikut sono, ikut aja. Jadi ngaji nggak kuping. Akhirnya apa yang dia dengar dari penceramahnya, dari ustadznya, ya udah, dia telan bulat-bulat tuh. Dia nggak ngerti konteksnya, tidak mengerti konteksnya. Makanya kalau Bapak ikut pengajian Salafi itu bukan nggak bagus, Salaf itu bagus. Cuman bagi orang yang belum mengenal agama dengan baik, akhirnya dia mudah menyalahkan orang lain. Pak Sukar kalau pakai sarung di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Di atas. Telanang di atas. Salafi itu.
Pak Idris salah nih dia, karena sarungnya di bawah mata kaki, masuk neraka. Itu salafi, ya. Orang istilah isbal. Isbal itu artinya memakai celana atau sarung di bawah mata kaki. Pak Sartono di atas apa? Bawah mata kaki tutup, neraka. Itu orang yang baru masuk ke salafi gitu, karena memahami hadis, memang ada hadisnya. Allah melaknat orang yang menjulurkan kainnya sampai melebihi batas bata kaki. Emang ada hadisnya, tapi dia nggak tahu konteksnya Nabi berkata itu. Ya. Orang Arab zaman sekalian, zaman dulu, untuk mengetahui orang itu kaya atau miskin dilihat dari pakaiannya. Makin panjang kainnya atau celananya, itu makin kaya. Makanya raja-raja kainnya itu sampai menyecer ke ubin, ke tanah, menyapu tanah. Bapak Ibu, kalau lagi ada kawinan ratu-ratu gimana pakaiannya? Hah? Wah, bukan hanya panjang, dia angkat belakangnya. Jadi pengantin yang udah di madrasah kainnya masih di sini saking panjang itu. Nah, itu makin panjang kain maka makin kaya. Karena ada praktek seperti itulah maka Nabi mengatakan celaka orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi batas mata kaki. Dan itu pun konteksnya karena Nabi apa? Ketika kumpul dengan sahabat melihat ada orang masuk masjid, pakaiannya panjang, pakaiannya tenteng. Itulah Nabi mengatakan, kenapa? Dia sombong memamerkan kekayaannya. Nah, di zaman sekarang isbal itu bukan hanya pakaian. Pokoknya kalau dia sombong tentang kemewahannya, itu isbal. Misalnya penanang sholat, gini cincinnya berlian. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan, wah ininya cincinnya berlian semua nih. Nah, itu isbal. Kenapa? Karena dia sombong dengan kayaannya gitu ya. Nah, sementara orang dulu kalau kainnya itu di atas mata kaki pasti dia pekerjaan pabrik gitu ya. Kenapa ya? Kalau dia kakinya panjang, celananya panjang ya kotor lah. Orang dikerjain di ladang gitu kan, pasti orang-orang miskin itu pakaiannya di atas mata kaki sedengkul lah gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang orang memahami hadis itu tidak berdasarkan konteks. Dalam bahasa hadisnya asbabul wurud. Kalau Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Itu artinya dia harus memahami konteks hadis ini seperti apa gitu. Walaupun ini ada dua penafsiran, tapi masa iya gara-gara basukar kainnya melebihi mata kaki, masa masuk neraka? Kejam banget Allah gitu kan, udah sholat, cuman gara-gara kainnya itu melebihi batas mata kaki, masuk neraka, gimana? Itu ya kadang-kadang begitu. Nah, jadi bukan saya tidak mengatakan salaf itu baik, bagus, salaf itu bagus banget ajarannya. Tapi bagi kita yang tidak punya basic ajaran agama, sebaiknya jangan menelan bulat-bulat gitu ya. Karena penafsirannya bisa salah nantinya. Maksud gurunya sih benar, cuman orang yang mendengarkannya salah tuh ininya dalam membaca konteks hadisnya gitu ya. Gitu ya jemaah ya. Jadi NU Muhammadiyah sama aja. Bapak mau ikut salafi boleh, NU boleh, asal jangan Syiah gitu aja. Syiah juga kalau misalnya hanya untuk sekedar pengetahuan ya nggak apa-apalah. Tapi menurut saya untuk kita ini, karena kita semua tahu lah orang sini, kalau ada ajaran Syiah udah nggak usah ikut gitu aja. Bukan berarti kita mengatakan Syiah itu masuk neraka, enggak. Cuman takutnya kita karena basic agama kita belum bagus, ngerinya nanti kita memahami Syiah salah gitu. Kalau bagi yang udah paham gitu, kayak penanang misalnya paham gitu kan, udah paham basic agamanya itu udah bagus, ngobrol dengan orang Syiah, belajar Syiah nggak jadi masalah ya, kayak gitu modelnya itu. Jadi sama aja Pak, jadi mana yang mau NU mau dia sama aja ya. Akhir apa nih, pokoknya di akhirnya saya mengikuti salafi, boleh salafi ya, asal sekali lagi
Jangan menjadi salafi yang tidak cerdas. Jadilah salafi yang cerdas. Ya. Kalau menemukan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan yang kita anut, yang kita pelajari, nggak usah disalahkan. Nggak usah langsung bilang bid'ah. Kenapa? Kalau bid'ah itu bahaya. Apa kalau bid'ah itu akibatnya? Neraka masalahnya. Masa tega banget kita nyebut orang saudara kita masuk neraka gitu. Harusnya di neraka, harusnya kita di akhirat saling nolong gitu kan, memberi syafaatnya. Masa kita di dunia udah bilang sahabat kita atau saudara kita di neraka? Itu yang salah ya. Salafinya nggak sesuai dengan ajaran salafi yang sesungguhnya.